Halo, perkenalkan nama saya Laurensi Prasanda dengan NIM E10322211024 dari Prodi Ilmu Pemerintahan PPAPK kelas B. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Statistik Pemerintahan. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai materi dari rumus umum probabilitas. Nah, apa sih probabilitas itu? Jadi, probabilitas atau peluang adalah tingkat keyakinan seseorang untuk menentukan terjadi atau tidak terjadinya suatu kejadian atau peristiwa. Jadi, probabilitas ini merupakan nilai yang digunakan untuk menghitung besar peluang kejadian dan memiliki nilai dari 0 hingga 1. Jadi, dapat dikatakan nilai 0 sama dengan kejadian tidak akan terjadi, nilai 1 kejadian pasti terjadi, dan nilai 0,5 kemungkinan kejadian akan terjadi sama dengan kejadian tidak akan terjadi. Maka, dalam probabilitas ini dapat dikatakan suatu ukuran yang digunakan dalam mengukur kemungkinan terjadinya suatu kejadian tersebut. Dan probabilitas ini dihitung dengan menghitung rasio antara jumlah kejadian yang diharapkan menjadi dengan total kemungkinan kejadian. Adapun tujuan dari rumus umum probabilitas ini untuk mengukur ketidakpastian dengan membuat prediksi atau hipotesis, sehingga seseorang dapat mengambil suatu keputusan yang sesuai dan membantu pengambilan keputusan yang tepat karena di kehidupan dunia tidak ada kepastian dan informasi yang tidak sempurna. Sebagai contoh yaitu dalam pembelian harga saham, berdasarkan analisis harga saham, peluang produk yang diluncurkan perusahaan itu bisa sukses atau tidak, dan lainnya. Secara umum, probabilitas ini digambarkan sebagai rasio perbandingan antara kemungkinan kejadian yang diharapkan dengan jumlah total kemungkinan seluruh kejadian. Dengan rumus probabilitas, PA sama dengan probabilitas atau peluang suatu kejadian A, NA sama dengan banyaknya kejadian A yang diinginkan untuk terjadi, dan NS seluruh kejadian yang mungkin terjadi. Maka semakin besar nilai probabilitasnya, semakin mungkin suatu peristiwa terjadi. Misalnya, sebuah peristiwa dengan angka probabilitas 0,1 yang memiliki lebih kecil kemungkinan untuk terjadi dibandingkan dengan peristiwa dengan angka probabilitas 0,9. Adapun pendekatan dalam rumus probabilitas ini, yang pertama, pendekatan objektif, yang dibagi menjadi dua, yaitu probabilitas klasik dan probabilitas empiris atau relatif. Yang kedua, pendekatan frekuensi relatif. Dan yang ketiga, pendekatan subjektif, berdasar pada informasi yang ada. Baik, saya akan menjelaskan dengan pendekatan klasik, yang merupakan perhitungan probabilitas. Dengan pendekatan klasik ini diperoleh dari hasil bagi banyaknya peristiwa A dengan seluruh peristiwa yang mungkin. Dengan rumus PA sama dengan X per N. Keterangan PA sama dengan probabilitas terjadinya kejadian A, X sama dengan peristiwa yang dimaksud, dan N banyak peristiwa yang mungkin. Kemudian, dengan pendekatan frekuensi relatif yang merupakan perhitungan probabilitas dengan pendekatan frekuensi relatif ini ditentukan melalui percobaan, di mana suatu percobaan dilakukan sebanyak N kali. Jika nilai N semakin besar mendekati tak hingga, maka nilai K atau N cenderung konstan mendekati nilai tertentu. Nilai tertentu inilah peluang kejadian A dengan rumus sebagai berikut. PA sama dengan probabilitas peristiwa A, K sama dengan frekuensi peristiwa A, dan N banyaknya peristiwa terjadi. Dan yang terakhir, dengan pendekatan subjektif. Probabilitas diperoleh dengan melihat tingkah kepercayaan individu didasarkan pada peristiwa masa lalu yang berupa ramalan saja. Adapun kejadian atau peristiwa dan himpunan dalam probabilitas sebagai berikut. Yang pertama, percobaan merupakan proses pelaksanaan pengukuran atau observasi yang bersangkutan. Yang kedua,
ruang sampel merupakan himpunan semua hasil yang mungkin pada suatu percobaan. Yang ketiga, titik sampel merupakan setiap anggota dari ruang sampel. Yang keempat, kejadian atau peristiwa merupakan suatu himpunan bagian dari ruang sampel pada suatu percobaan atau hasil dari percobaan. Yang kelima, himpunan merupakan suatu kumpulan objek yang didefinisikan dengan jelas dan dapat dibeda-bedakan. Kemudian saya akan menjelaskan contoh soal dari rumus umum probabilitas ini sebagai berikut. Soalnya, seseorang melempar dadu dan ingin mendapatkan angka 6. Berapa peluang untuk mendapatkan angka tersebut? Nah, cara menghitungnya, kita mencari NS terlebih dahulu, karena sebuah dadu memiliki 6 sisi. Maka terdapat 6 kemungkinan hasil yang akan keluar, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Dengan demikian, hasil dari NS itu adalah 6. Kemudian mencari N dari hasil 6 tersebut, maka peluang untuk mendapatkan 6 adalah 1, sehingga NA sama dengan 1. Kemudian, menghitung probabilitas munculnya angka 6. Sesuai dengan penghitungan di atas, jadi probabilitas angka 6 yang muncul adalah P6 sama dengan N6 per NS. P6 sama dengan 1/6. Jadi, probabilitas untuk mendapatkan angka 6 ketika seseorang melempar dadu adalah 0,167. Jadi, kesimpulan dari penjelasan materi rumus umum probabilitas ini adalah alat yang dapat digunakan untuk membuat keputusan dan memahami dunia di sekitar kita. Dengan mempelajari materi probabilitas dan statistik ini, kita dapat lebih memahami peluang terjadinya peristiwa tertentu dan membuat keputusan yang lebih tepat untuk kedepannya. Sekian penjelasan materi mengenai rumus umum probabilitas. Jika ada kata dari penjelasan saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Audio Jungle.